Pak Gubernur, dibilang gubernur TikTok. Gubernur TikTok apa? Gubernur TikTok apa maksudnya gubernur TikTok? Katanya Pak Gubernur banyak main TikTok daripada kerja. Lah main TikTok ini bukan main, ini kerja. Jadi kita kerja bagaimana kemudian mendengar suara masyarakat secara langsung. Dan banyak program-program pemerintah itu yang kemudian kita dapatkan dari TikTok. Dan kalau kita pemborosan anggaran justru tidak boros. Dulu anggaran untuk publikasi di Pemprov Bengkulu terbesar 51 miliar lebih, besar nian 51 miliar lebih anggaran untuk publikasi. Nah sekarang kita drop, kita potong, kita pangkas jadi kurangnya 89%. Jadi kita potong 89% untuk bangun jalan. Jadi hanya sekitar 11%. Dari 100% senilai 51 miliar. Nah kita gunakan sekarang ini penghematan melalui TikTok. Jadi kita komunikasi melalui TikTok, menyampaikan program melalui TikTok, dan menurut saya tidak ada salah. Contoh ada orang yang misalkan mengabarkan kepada gubernur soal Bank Bengkulu, di mana limitnya kebesaran. Langsung kita sampaikan ke Bank Bengkulu untuk menurunkannya jadi 25. Sudahlah, rakyat sedang susah sekarang. Kalau kita ini dapat bulanan, dapat seragam, dapat tidak sudah banyak, rakyat nggak dapat. Karena kita ini bantu rakyat, ya. Dulu itu dinaikkan, tapi ketika kita ingin terapkan, masyarakat merasa berat. Nah, karena kita bantu rakyat, kita dengar. Nah, ketika itu maka kita revisi. Dan itu sudah selesai dengan DPR, cuma menunggu paripurna SK kita buat. Sudahlah, rakyat sedang susah sekarang. Kalau kita ini dapat bulanan, dapat seragam, dapat tidak sudah banyak, rakyat nggak dapat. Sehingga ketika rakyat minta diturunkan, turunkan. Maka negeri ini insya Allah Helmi Hasan jadi gubernur, kita akan deklarasikan sebagai negeri merah putih. Bukan negeri Raffles, bukan negeri penjajah. Dan mohon maaf kepada kawan sebelah yang menginginkan ini negeri menjadi negeri Raffles. Dan live TikTok ini sudah resmi, saya minta ya, Sekda ya nanti semua pejabat di bawah ya. Boleh disampaikan apa saja persoalan-persoalan yang dirasakan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kota Desa. Insya Allah kita akan respon, akan kita tindak lanjuti, karena sekarang Helmi Hasan tidak bekerja sendiri. Tapi Helmi Hasan didukung oleh seluruh aparatur pemerintah provinsi, baik kabupaten kota sampai ke desa. Para kepala-kepala dinas, seluruh pejabat ASN semuanya. Izin Pak Gub ini disama-samakan sama netizen, itu dengan Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Bagaimana pendapat Pak Gubernur? Itu bagaikan bumi dan langit. Kang Deddy itu langitnya, Helmi Hasan itu di bawah bumi, jauh, tidak sama, tidak seimbang. Kebaikan-kebaikan Kang Deddy, inovasi-inovasi Kang Deddy, kecerdasan Kang Deddy jauh melampaui Helmi Hasan. Helmi Hasan harus banyak belajar tentunya, dan kita tidak usah anti terhadap kebaikan orang. Kalau ada orang punya kebaikan banyak, justru kebaikan-kebaikan itu harusnya menjadi amal kita juga. Ketika ada kebaikan, amalkan. Ketika ada keburukan, tinggalkan. Di kemarin saya lihat TikTok, ya, ada sekolah, Pak, kami ini WC kami rusak, Pak. Oke, WC kamu sebenarnya. Tapi pagar kami juga roboh, Pak. Pagar kamu diperbaiki. Itu ada juga yang misalkan, Pak, kami ini kurang ruang kelasnya kita tambah. Bantuan nanti saya akan tengok regulasinya. Saya sudah ngomong sama biro hukum saya itu, coba cari regulasinya. Bisa nggak secara hukum gubernur melarang itu? Kalau bisa saya larang. Ya, tinggal bersabar, nanti Bupati Utara akan saya undang. Dan kalau tuh ada perusahaan yang ingin tanam itu, kita akan undang juga. Tanah kita luas kok, kenapa harus dienggano? Ya kan, masih banyak tanah yang luas yang belum ditanami. Kira-kira gitu Pak ya. Alhamdulillah saya dengan Gubernur Jawa Barat insya Allah Kang Deddy. Pak, pesan untuk Bengkulu Kang. Ya, semoga warga Bengkulu terus rajin bekerja, taat beribadah, dan punya pemimpin yang soleh. Amin, amin. Insya Allah nanti saudaraku sekalian, kita doakan Kang Deddy, Allah mudahkan memimpin Jawa Barat, menjadikan Jawa Barat menjadi negeri yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, 100% warganya bahagia dunia akhirat bersama Kang Deddy. Ya, terima kasih juga, saya ketemu sama orang soleh, sering lihat tayangan-tayangannya, dan beliau akan memimpin Bengkulu untuk kita bersama-sama mensukseskannya. Amin. Ya, assalamualaikum. Pak Gub, coba kok lagi pekau Pak Gub. Di Jawa Barat, siswa-siswi tidak boleh bawa kendaraan ke sekolah. Cak mana yang di Bengkulu Pak Gub? Di Bengkulu, insya Allah ya, satu hal yang baik ngapui kita duplikasi Gubernur Jawa Barat KDM
itu gubernur yang inovatif, banyak gagasan-gagasan yang positif. Salah satunya adalah kebijakan melarang anak sekolah pakai motor, diminta untuk berjalan kaki. Itu ada hal yang sangat positif. Dan di Provinsi Bengkulu sedang kita kaji, kemudian itu bisa diterapkan. Karena beberapa hari yang lalu ada 2 siswi yang berkendaraan sekolah begitu, itu tersenggol truk batu bara, meninggal dunia dua-duanya. Dan juga kita bisa melihat bagaimana banyak sekali anak-anak sekolah pakai motor, tidak berSIM, tidak berhelm. Dan ini tentu membahayakan. Banyak sekali manfaatnya. Pertama, ketika anak sekolah jalan kaki, dia akan bangun lebih pagi, kemudian akan jauh lebih sehat, dan ada kebersamaan, dan tidak ada jarak antara si miskin dan si kaya. Insya Allah kita akan coba terapkan nanti di Provinsi Bengkulu, dan boleh warga Bengkulu boleh komen di sini, setuju tidak kalau kita nanti buat kebijakan yang sama dengan KDM, boleh komen di sini insya Allah. Gubernur Wakil Gubernur kejam, katanya menaikkan pajak kendaraan. Saya ingin katakan pajak kendaraan itu, Bapak Ibu sekalian, adalah kebijakan yang sudah ditetapkan. Terus bagaimana Pak kami yang tidak mampu ini, yang tidak mampu tidak usah bayar pajak. Tapi buktikan kalau kita tidak mampu. Hari ini kita cek yang tidak mau bayar pajak, Pak Kapolda, mobilnya 3 buah. Dan mereka yang paling kritis ketika ada jalan berlobang, mereka yang paling teriak, kenapa jalan tidak dimulusi? Bayar pajak tidak mau, mobilnya 3 buah, kalau ada jalan berlobang, paling keras bicara dengan pemerintah. Ini tidak adil. Tetapi kalau ada yang berkeberatan membayar pajak kendaraan, buat surat keterangan tidak mampu. Kirimkan kepada Helmi Hasan, enggak usah bayar pajak seumur hidup, enggak apa-apa. Itulah bantu rakyat. Tapi kalau ada orang menjadi pejabat, menjadi anggota DPRD 10 tahun, miliaran duit rakyat telah didapatkan. Hampir seluruh hotel berbintang mewah telah dia tinggali dengan uang rakyat. 3 buah mobilnya tidak bayar pajak. Kemudian teriak-teriak mengatakan pemerintah ini tidak bantu rakyat. Saya katakan pemerintah tidak bisa toleran. Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah saya dengan Gubernur Jawa Barat insya Allah Kang Deddy. Pak, pesan untuk Bengkulu Kang. Ya, semoga warga Bengkulu terus rajin bekerja, taat beribadah, dan punya pemimpin yang soleh. Amin, amin. Insya Allah nanti saudara sekalian kita doakan Kang Deddy, Allah mudahkan memimpin Jawa Barat, menjadikan Jawa Barat menjadi negeri yang diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, 100% warganya bahagia dunia akhirat bersama Kang Deddy. Ya, terima kasih juga. Saya ketemu sama orang soleh, sering lihat tayangan-tayangannya, dan beliau akan memimpin Bengkulu untuk kita bersama-sama mensukseskannya. Amin. Ya, assalamualaikum. Saya akan tengok regulasinya. Saya sudah ngomong sama biro hukum saya itu, coba cari regulasinya. Bisa nggak secara hukum gubernur melarang itu? Kalau bisa saya larang. Ya, tinggal bersabar, nanti Bupati Utara akan saya undang. Dan kalau tuh ada perusahaan yang ingin tanam itu, kita akan undang juga. Tanah kita luas kok, kenapa harus dienggano? Ya kan, masih banyak tanah yang luas yang belum ditanami. Kira-kira gitu Pak ya. Maka negeri ini insya Allah Helmi Hasan jadi gubernur, kita akan deklarasikan sebagai negeri merah putih. Bukan negeri refles, bukan negeri penjajah. Dan mohon maaf kepada kawan sebelah yang menginginkan ini negeri menjadi negeri refles. Dan live TikTok ini sudah resmi, saya minta ya, Sekda ya, nanti semua pejabat di bawah ya, boleh disampaikan apa saja persoalan-persoalan yang dirasakan di Provinsi Bengkulu, Kabupaten, Kota, Desa. Insya Allah kita akan respon, akan kita tindak lanjuti, karena sekarang Helmi Hasan tidak bekerja sendiri. Tapi Helmi Hasan didukung oleh seluruh aparatur pemerintah provinsi, baik kabupaten kota sampai ke desa. Para kepala-kepala dinas, seluruh pejabat ASN, semuanya tolong diatensi. Pak Gub, Toboko lagi pekau Pak Gub. Di Jawa Barat, siswa-siswi tidak boleh bawa kendaraan ke sekolah. Cak mana yang di Bengkulu Pak Gub? Di Bengkulu, insya Allah ya, satu hal yang baik tidak kita duplikasi. Gubernur Jawa Barat KDM itu gubernur yang inovatif, banyak gagasan-gagasan yang positif. Salah satunya adalah kebijakan melarang anak sekolah pakai motor, diminta untuk berjalan kaki. Itu ada hal yang sangat positif. Dan di Provinsi Bengkulu sedang kita kaji, kemudian itu bisa diterapkan. Karena beberapa hari yang lalu ada 2 siswi yang berkendaraan sekolah begitu, itu tersenggol truk batu bara, meninggal dunia dua-duanya.
Dan juga kita bisa melihat bagaimana banyak sekali anak-anak sekolah pakai motor, tidak berSIM, tidak berhelm. Dan ini tentu membahayakan. Banyak sekali manfaatnya. Pertama, ketika anak sekolah jalan kaki, dia akan bangun lebih pagi. Kemudian akan jauh lebih sehat. Dan ada kebersamaan. Dan tidak ada jarak antara si miskin dan si kaya. Insya Allah kita akan coba terapkan nanti di Provinsi Bengkulu. Dan boleh warga Bengkulu boleh komen di sini, setuju tidak? Kalau kita nanti buat kebijakan yang sama dengan KDM, boleh komen di sini insya Allah.